Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas soal latihan 2, yaitu masih mengenai kasus bab 5 tentang laba antar perusahaan afiliasi mengenai transaksi persediaannya. Di dalam soal latihan 2 ini, kakak memasukkan 2 kasus, yaitu kasus upstream dan downstream. Nah, di sini kakak akan memberikan langkah-langkah penyelesaian soal, dan silakan nanti adik-adik langsung kerjakan sampai menyelesaikan kertas kerja konsolidasi. Nah, pertama, adik-adik perhatikan soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2009, PT Azura membeli 90% saham PT Gizel dengan harga 283.500.000. Pada tanggal tersebut, ekuitas pemegang saham PT Gizel terdiri dari modal saham 200.000 dan saldo laba 200 juta ya, dan saldo laba 100 juta. Semua kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku dialokasikan pada paten dengan umur 10 tahun. Nah, langkah pertama seperti biasa adik-adik cari CI-nya. CI-nya sebesar 283.500. Cari imbalan 100% dengan cara 283.500 dikali persentase kepemilikan 90%, lalu dikurangi dengan nilai buku. Nilai bukunya pada saat itu adalah 200 juta tambah 100 juta, berarti 300 juta. Nah, adik-adik kurangkan imbalan dengan nilai buku, dapat selisih investasi, dan alokasikan semuanya untuk paten. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, adik-adik akan menghitung laba dari anak, yaitu laba dari PT Gizel. Pertama, laba bersih dari PT Gizel 90%, adik-adik kali dengan laba PT Gizel 50 juta. Lalu amortisasi. Yang akan kita amortisasi adalah selisih investasi kita. Kebetulan selisih investasi kita hanya paten. Berarti adik-adik akan mengamortisasi paten per tahunnya, ya, per tahunnya bagi 10 tahun nanti, kali persentase kepemilikan. Nah, selanjutnya inti dari kasus bab 5 di paragraf kedua ini. Selama tahun 2010, PT Azura menjual persediaan kepada PT Gizel seharga 80 juta dengan harga pokoknya 60 juta. PT Gizel menjual semuanya kecuali 12 juta dari barang dagangan ini kepada pelanggannya dengan harga sekian-sekian. Nggak ada pengaruhnya ya adik-adik, harga ke pihak luar, karena kita hanya akan membuat kertas kerja konsolidasi, sehingga yang kita perhatikan itu hanya transaksi antar kita saja, antar induk dan anak. Pertama, adik-adik harus lihat induknya adalah Azura, anaknya Gizel. Azura jual ke anak, induk jual ke anak, berarti ini transaksinya adalah downstream. Dan kejadiannya 2010. Sedangkan kita membuat laporan juga 2010. Berarti ini adalah transaksi LBD, laba belum direalisasi atas persediaan akhir. Rumus LBD masih ingat ya? Persediaan akhir kita bagi penjualan kali laba kotor. Persediaan akhirnya di sini dikatakan PT Gizel menjual semuanya kecuali 12 juta, berarti persediaan akhirnya 12 juta. Persediaan akhir bagi penjualan 80 juta kali laba kotor. Laba kotornya adalah harga jual kurang harga pokok, berarti 80 kurang 60 dapatnya 20 juta kali 20 juta. Itulah LBD atas persediaan akhir. Ini transaksinya downstream, maka hasilnya tidak kita kali dengan persentase kepemilikan. Lalu katanya PT Gizel juga menjual persediaan ke Azura, anak juga menjual persediaannya ke induk, berarti ini adalah transaksi upstream. Kejadiannya masih di 2010, berarti ini masih LBD atas persediaan akhir. Berarti LBD atas persediaan akhir kita ada dua ya, ada yang downstream, ada yang upstream. Katanya dia jualnya 45, harga pokoknya 35. PT Azura berhasil menjual semuanya
PT Azura berhasil menjual persediaan tersebut 36 juta. Berarti berapa persediaan akhir kita? Persediaan akhirnya cari dulu adik-adik. Kan harga jualnya 45 nih. A36-nya berhasil dijual oleh si Azura ini. Berarti sisanya berapa ya? 45 kita kurangi dengan 36. 9 juta ya. 9 juta ya. Berarti nanti mencarinya LBD atas persediaan akhir sama dengan 9 juta bagi 45 juta kali laba kotor. 45 kurang 35 berarti laba kotornya 10 juta. Hasilnya jangan lupa nanti dikali persentase kepemilikan karena ini transaksi upstream. Dah, selanjutnya diketahui pertama adanya laba yang belum direalisasi dalam persediaan PT Gizal 31 Desember 2009. Berarti kalau seandainya ini kan kejadian 2009 nih, kita 2010. Berarti ini kan kejadian tahun kemarin. Berarti ini namanya adalah LBD atas persediaan awal. Kita akan cari mana yang upstream, mana yang downstream. Katanya ada LBD dalam persediaan Gizal. Gizal itu anak ya. Kalau ada dalam persediaan Gizal, berarti Gizal itu membeli dari Azura. Berarti ini adalah transaksi downstream. Azura yang jual ke Gizal. Kalau yang di bawah yang nomor 2 ini adanya laba yang belum direalisasi dalam persediaan PT Azura. Berarti dia dapatnya dari Gizal. Ya. Berarti ini transaksinya adalah upstream. Nah, kebetulan adik-adik angka LBD-nya sudah diketahui. Jadi adik-adik tidak perlu mencari atau menghitungnya lagi dengan rumus. Langsung saja LBD atas persediaan awal. Kalau ini yang downstream tidak perlu dikali persentase. Kalau ini upstream berarti dikali dengan persentase. Nah, lalu adik-adik jumlahkan, dapatlah laba dari Gizal. Angkanya harus sama dengan yang di laporan yang sebesar 45.550 juta. Langkah ketiga adik-adik akan mencari share NCI. Share NCI itu kan kita cari jika kepemilikan kita kurang dari 100%. Nah, berarti kalau dia 90% kepemilikan kita, berarti ada jatah share NCI 10%. Nah, caranya adik-adik harus ingat ya yang kakak ajarkan minggu lalu, yaitu ketika adik-adik menghitung laba dari Gizal, nah kan ada yang pakai persentase, ada yang tidak. Adik-adik jumlahkan yang ada persentasenya saja, ya, yang ada persentasenya saja. Dibagi dengan persentase kepemilikan kita dikali dengan persentase NCI. Nah, lalu dapat share NCI. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, adik-adik akan menghitung investasi pada PT Gizal yang sebesar 321 juta. Perhatikan cara ngitungnya, kita mengakuisisi 1 Januari 2009. Konsolidasi kita 31 Desember 2010. Berarti ini adalah 2 tahun setelah akuisisi. Maka caranya cara kedua yang kakak ajarkan ya, dimulai dari ekuitas akhir. Ekuitas akhir anak sebesar modal sahamnya 200, laba ditahannya 150, berarti totalnya 350 juta kali persentase kepemilikan. Lalu ditambah dengan sisa selisih investasi. Selisih investasi kita ke paten tadi. Nah, berapa patennya itu kita kurangi dengan 2 tahun setelah akuisisi. Berapa sisa paten setelah 2 tahun setelah akuisisi, nanti hasilnya dikali persentase kepemilikan. Selanjutnya adik-adik kurangi dengan LBD atas persediaan akhir. LBD atas persediaan akhir kita tadi ada 2 ya. Jadi kurangi kedua-duanya, hasilnya harus sebesar 321 juta. Udah selesai perhitungan kita. Selanjutnya adik-adik buatkan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang pertama, kita akan mengeliminasi transaksi penjualan pada tahun berjalan. Tahun berjalan ini tahun 2010 ya. Nih, tahun konsolidasi maksud kakak ya. Penjualan tahun 2010 80 juta 1,
45 juta satu, berarti totalnya 125 juta. Berarti jurnalnya penjualan pada HPP sebesar total ini. Lalu adik-adik jurnal, ini tidak masalah kita gabung ya adik-adik, karena untuk mengeliminasi penjualan yang terjadi pada tahun berjalan, apapun dia, apakah dia upstream, downstream, jurnalnya sama. Begitu juga untuk jurnal kedua, jurnal untuk mengeliminasi LBD atas persediaan akhir. Nah, berapa angka yang downstream, upstream, yang sebelum dikali persentase ya, kita jumlahkan, buatkan jurnalnya HPP pada persediaan. Lalu untuk LBD atas persediaan awal, yang ini, nah adik-adik harus memisahkan jurnalnya, karena jurnal untuk upstream dan downstreamnya berbeda. Karena ini artinya labanya sudah kita realisasi di tahun sekarang. Nah, makanya jurnalnya berbeda antara upstream dan downstream. Kalau downstream itu semuanya realisasinya itu untuk induk. Sedangkan upstream ada untuk induk sebesar persentase kepemilikannya, sedangkan sisanya untuk kepentingan non pengendali atau NCI. Nah, selanjutnya adik-adik bikinkan jurnal seperti biasa, mengeliminasi laba dari anak ya. Laba dari Gizel ini didebit, kreditkan dividen sebesar 90% kali dividen Gizel, sisanya investasi pada Gizel. Lalu jurnal yang kelima selanjutnya lah, itu share NCI didebit, dividennya dikredit sebesar 10% kali 20 juta, sisanya NCI. Lalu modal saham didebit, jurnal selanjutnya ya, modal saham didebit, laba ditahannya yang awal ya 120 juta. Selisih investasinya setelah 1 tahun saja adik-adik ya, karena kan kita 2 tahun setelah akuisisi, 2 tahun kita kurangi setahun, berarti adik-adik masukkan sisa-sisa investasi setahun. Nah, paten itu kurangi setahun, masukin ke sisa-sisa investasi. Lalu kredit investasi dan NCI. Lalu di bawahnya kita alokasikan sisi investasi tersebut, paten pada sisi investasi. Lalu di jurnal selanjutnya baru jurnal amortisasi paten, beban amortisasi pada paten. Nah, baru cukup 2 tahun kita amortisasi patennya. Lalu adik lihat utang piutang ada nggak ya? Utang piutang di soal utang piutang nggak ada, berarti tidak perlu kita eliminasi. Ada nggak akun piutang dividen? Nggak ada, berarti tidak perlu kita eliminasi. Ada nggak akun uang muka antar perusahaan? Nggak ada, berarti jurnal kita sampai mengamortisasi paten. Nah, silahkan adik-adik kerjakan sampai kertas kerja konsolidasi.